Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kita, kanal sukses yang akan membawa Anda sukses, persiapan Anda sukses menjadi penyelenggara pemilu. Untuk sesi kali ini kita akan lanjutkan untuk simulasi terkait dengan pembahasan soal-soal tes kepemiluan, apakah itu anggota KPU, anggota Bawaslu, panitia pemilihan kecamatan maupun panitia pemungutan suara, serta panwas kecamatan dan panwas sampai ke level tingkat pengawas desa ataupun TPS. Untuk sesi kali ini kita lanjut ke sesi yang kedua. Kita akan lanjutkan dengan coba membahas soal nomor 51 sampai dengan soal nomor 100. Sebelum ini dimulai, saya mohon Anda siapkan terlebih dahulu kertas untuk tempat dan alat tulis. Silakan isikan nomor 51 sampai nomor 100 dan nanti saya akan bacakan soal. Saya beri waktu, silakan jawab apakah pilihan Anda A, B, C, D, dan E untuk setiap soal. Dan di akhir video ini ataupun setelah Anda selesai mengerjakan, maka Anda dapat melihat benar tidaknya jawaban Anda dalam deskripsi. Saya akan tampilkan jawaban dari soal nomor 51 sampai nomor 100, apakah pilihan A, B, C, ataupun D, serta juga E. Jadi dengan semakin Anda sering berlatih, semakin sering mengenali soal, akan memahami, mudah-mudahan sukses nanti akan membawa Anda pada ujian sebenarnya, yaitu model CAT ataupun tertulis. Kita langsung saja soal nomor 51. Silakan dipersiapkan catatannya serta kertasnya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah adalah A. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU strip 5/2007. B. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PUU strip 5/2007. C. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PUU/5/2007. D. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 8/PUU 5/2007. E. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 9/PUU strip 5/2007. Silakan jawab soal tersebut dimulai dari sekarang. Saya berikan waktu 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 52. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Kantor Akuntan Publik wajib menyelesaikan audit dana kampanye pasangan calon dan tim kampanye paling lambat A. 15 hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diterima. B. 17 hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diterima. C. 30 hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diterima. D. 35 hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diterima. E. 45 hari terhitung sejak laporan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diterima. Silakan jawab dari sekarang. Saya berikan waktu sebanyak 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 53. Undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 adalah A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. D. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. E. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Silakan jawab soal tersebut 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 54. Siapa sajakah yang dipilih pada pemilihan umum serentak tahun 2019 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PU strip
11 Romawi garing 2013. A. Anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota kabupaten kota. B. Anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden. C. Presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota. D. Presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. E. Anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 55. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, memalsukan data dan daftar pemilih dipidana dengan pidana penjara paling lama. A. 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. B. 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah. C. 5 tahun dan denda paling banyak 60 juta rupiah. D. 6 tahun dan denda paling banyak 72 juta rupiah. E. 7 tahun dan denda paling banyak 96 juta rupiah. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 56. Ketentuan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang dikategorikan incumbent sebagai berikut. A. Cukup cuti kampanye pada saat kampanye 2 minggu. B. Wajib mengundurkan diri pada saat masa kampanye. C. Cuti kampanye hanya pada masa kampanye. D. Wajib cuti serta ditetapkan sebagai paslon hingga selesainya masa kampanye. E. Wajib mengundurkan diri tanpa harus dengan SK Mendagri. Soal nomor 56, silakan jawab dari sekarang. Saya berikan waktu 3 detik. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 57. Yang termasuk tahap pelaksanaan pemilu kepala daerah adalah A. Penetapan daftar pemilih tetap. B. Kampanye. C. Pendaftaran dan penetapan pasangan calon. D. Pembentukan panwas pemilu kada. E. Jawaban A, B, C, dan D semua benar. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Kita masuk soal nomor 58. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari A. Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan. B. Anggota DPR, DPD dan utusan golongan. C. Anggota DPD dan utusan golongan. D. Anggota DPR, MPR dan DPD. E. Anggota DPR dan DPD. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 59. Landasan konstitusional hukum tata pemerintahan Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. C. Pancasila. D. Piagam PBB. E. Proklamasi 17 Agustus 1945. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 60. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan
penuntun dalam mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam merupakan hakikat Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup bangsa, C. Ideologi bangsa, D. Kepribadian bangsa Indonesia, E. Bentuk pemerintah negara Indonesia. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 61. Pernyataan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dapat ditemukan dalam A. Ketetapan MPR nomor 3/1978, B. Ketetapan MPR nomor 2/1978, C. Ketetapan MPR nomor 3/1978, D. Ketetapan MPR nomor 2/1979, E. Ketetapan MPR nomor 1/1978. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal nomor 62. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya merupakan hakikat dari A. Ingarso Sungtulodo, B. Ingmadia Mangunkarso, C. Tuturi Handayani, D. Sepi Ing Pamri Rame Inggawe, E. Gemaripa Lojinawi. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. A, B, C. Lanjut soal nomor 63. Pengalaman Pancasila dapat dilakukan secara kritis, kreatif, dan dinamis yang dilaksanakan berdasarkan konsepsi nasional merupakan karakteristik Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Ideologi bangsa, C. Ideologi terbuka, D. Kepribadian nasional, E. Pendidikan Pancasila. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 64. Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bisa membedakannya dari bangsa yang lain. Pernyataan ini merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila merupakan A. Dasar negara, B. Ideologi bangsa, C. Kepribadian nasional, D. Pendidikan Pancasila, E. Manifestasi cita-cita bangsa Indonesia. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 65. Rumusan Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal A. 15 Agustus 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, E. 19 Agustus 1945. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 66. Selain dalam ketetapan MPRS 20/MPRS-1966, pernyataan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam A. Instruksi Presiden nomor 12/1971, B. Instruksi Presiden nomor 12/1970, C. Instruksi Presiden nomor 12/1969, D. Instruksi Presiden nomor 12/1968, E. Instruksi Presiden nomor 12/1967. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 67. Usaha-usaha di bawah ini yang tidak termasuk dalam upaya menyelamatkan Pancasila adalah A. Mengamalkan semua sila dalam Pancasila secara murni dan konsekuen, B. Mengajarkan Pancasila dalam satuan pendidikan,
C. Menyelamatkan Pancasila agar tidak digantikan dengan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai universal Pancasila. D. Menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberal. E. Mempertahankan dan menegakkan Pancasila agar tetap sebagai dasar negara Indonesia. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 68. Perilaku di bawah ini yang sesuai dengan pengamalan sila kedua dari Pancasila adalah: A. Menghormati dan menghargai orang lain. B. Menilai baik hasil kerja orang lain. C. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain. D. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan. E. Berani membela kebenaran dan keadilan. Demikian soal tersebut. Silakan jawab soal dimaksud. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 69. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 70. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya merupakan pengamalan Pancasila sila. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 71. Prinsip sila kelima mencoba menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai makhluk Tuhan. Selain itu, sikap saling menghargai sesama manusia merupakan wujud dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar pandangan kemanusiaan, maka pandangan bangsa Indonesia terhadap manusia adalah: A. Bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya penindasan manusia oleh manusia lain, baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain. B. Terciptanya kehidupan yang setinggi-tingginya bagi individu. C. Menghormati hak asasi manusia sebagai hak elementer manusia di seluruh dunia. D. Tidak ada jawaban yang benar. E. Semua jawaban benar. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 72. Pancasila dapat berfungsi sebagai sumber kebenaran yang mengilhami suasana kejiwaan hukum, politik, dan moral negara Indonesia sebagai pengejauhan tahan budi nurani bangsa Indonesia merupakan refleksi Pancasila sebagai: A. Dasar falsafah negara. B. Dasar negara. C. Sumber dari segala sumber hukum. D. Asas kerohanian negara. E. Sumber hukum tertinggi. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 73. Di bawah ini yang merupakan sumber hukum di Indonesia adalah: A. Proklamasi 17 Agustus 1945. B. Undang-Undang Dasar 1945. C. Dekret Presiden. D. Super Semar. E. Semua jawaban benar. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 74.
Apabila pasangan calon kepala daerah belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon paling lambat hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kota diterima. A. 14 hari, B. 7 hari, C. 5 hari, D. 4 hari, E. 3 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 75. Warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih adalah A. Sudah atau pernah kawin, B. Sudah berumur 17 tahun, C. Sudah berumur 17 tahun dan sudah atau pernah kawin, D. Sudah berumur 17 tahun atau sudah lulus SLTA sederajat, E. Sudah berumur 17 tahun dan tidak pernah menjadi tahanan politik. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 76. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih warga Indonesia harus A. Menjadi anggota parpol, B. Terdaftar sebagai pemilih, C. Bukan anggota TNI Polri, D. Sudah pernah memilih pada pemilih sebelumnya, E. Memiliki kartu keluarga atau kartu identitas lainnya. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 77. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia harus memenuhi syarat. A. Berdomisili tetap, B. Memiliki kartu identitas, C. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, D. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, E. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang dimulai. 1, 2, 3. Masuk soal nomor 78. Daftar pemilihan umum terakhir dan ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, maka ditetapkan sebagai A. Daftar pemilih sementara, B. Daftar pemilih tetap, C. Daftar peserta pemilih, D. Daftar pemilih kartu pemilih, D. Daftar undangan pemilih. Demikian soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang untuk menjawab. 1, 2, 3. Masuk soal 79. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempat tinggal dan karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada A. KPU setempat, B. PPK setempat, C. PPS setempat, D. KPPS setempat, E. Bawaslu setempat. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab 3 detik dimulai dari sekarang. A, B, C. Lanjut soal 80. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam A. Daftar pemilih baru, B. Daftar pemilih potensial, C. Peserta pemilih, D. Daftar pemilih tambahan. Kemudian E. Daftar anggota pemilih. Silakan kerjakan dan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 81. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai A. Daftar semua pemilih, B. Daftar pemilih sementara, C. Daftar pemilih akhir, D. Daftar potensi pemilih, E. Daftar pemilih tetap. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2,
Lanjut soal nomor 82. Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. KPU, C. PPK, D. PPS, E. KPPS. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 83. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh A. KPU, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten Kota, D. PPK, E. PPS. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 84. Dalam kampanye, pasangan calon kepala daerah dilarang melibatkan A. Hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN, BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara dan kepala desa atau lurah. B. Pejabat BUMN, BUMD berstatus aparatur sipil negara, anggota TNI Polri dan Kadis Lurah dan perangkat desa atau lurah. C. Pelajar atau mahasiswa dan orang jompo. D. Anggota non-partai. E. Ormas. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 85. Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan. A. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. D. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. D. Dicalonkan oleh partai politik. E. A, B, C. Benar. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal selanjutnya, soal nomor 86. Pasangan calon dan atau tim kampanye dapat dikatakan melakukan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pembatalan jika A. Mengumpulkan massa dalam mempengaruhi pemilih. B. Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mempengaruhi pemilih. C. Menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih. D. Mempunyai visi misi secara sembunyi-sembunyi. E. Tidak berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 87. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada A. Panitia pemilu telah siap. B. Hari libur atau hari yang diliburkan. C. Pemilih telah terdaftar secara menyeluruh. D. Surat keputusan KPU untuk melakukan pemilu. E. Sudah ada keputusan presiden untuk melakukan pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 88. Untuk pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat A. Menyerahkan kepada KPPS. B. Harus didampingi oleh polisi. C. Dibantu oleh KPPS dan harus dibantu oleh Hansip. D. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. E. Didampingi oleh KPPS dan PPK berdasarkan musyawarah penyelenggara pemilu. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 89. Gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh A. Presiden, B. Menteri Dalam Negeri, C. DPR, D. DPRD provinsi setempat, E. KPU. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 90.
Pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh presiden selambat-lambatnya dalam waktu A. 15 hari, B. 20 hari, C. 25 hari, D. 30 hari, E. 31 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 91. Berikut ini adalah hal yang tercantum dalam daftar pemilih, di antaranya A. Nomor induk kependudukan, B. Nama lengkap pemilih, C. Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir, D. Alamat domisili pemilih, E. Semua jawaban benar. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 92. Pasangan calon peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah A. Pasangan yang diusulkan oleh organisasi kemasyarakatan, B. Pasangan yang diusulkan oleh partai politik, C. Pasangan yang diusulkan oleh partai politik yang memiliki kursi di parlemen, D. Pasangan calon perseorangan, E. Pasangan yang diusulkan oleh partai politik dan atau pasangan calon perseorangan. Demikian soal tersebut. Saya berikan waktu. Silakan jawab dimulai 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 93. Berdasarkan pasal 90 Undang-Undang 7 2017, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan Panwaslu Luar Negeri dibentuk titik-titik bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat titik-titik bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. Titik-titik bulan sebelum dan setelah. Jawabnya A. 0 dan 2, B. 1 dan 1, C. 1 dan 2, D. 2 dan 1, E. 2 dan 2. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 94. Daftar pemilih sementara pemilu diumumkan oleh untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota, E. Bawaslu Kabupaten Kota. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 95. Daftar pemilih sementara pemilu selama titik hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Berapa hari daftar pemilih sementara ditempelkan untuk mendapat tanggapan masukan dari masyarakat? A. 7 hari, B. 14 hari, C. 21 hari, D. 25 hari, E. 30 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 96. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya titik-titik dari jumlah kursi DPRD atau titik-titik dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. A. 15% dan 15%, B. 15% dan 20%, C. 20% dan 15%, D. 20% dan 25%, E. 25% dan 20%. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 97. Pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk termasuk pada DPT lebih dari 12 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya titik-titik persen dari jumlah penduduk. A. 10%, B. 8,5%, C. 7,5%, D. 65%, E. 6%. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3.
Lanjut soal 98, pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan jumlah penduduk pada DPT lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya titik-titik persen dari jumlah penduduk. A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Demikian soal tersebut, silakan jawab soal dimaksud 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal nomor 99. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk yang termasuk pada DPT kurang atau sampai dengan 2 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya titik-titik persen dari jumlah penduduk. A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Kita masuk ke soal terakhir untuk sesi ini, soal nomor 100. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta sampai 12 juta harus didukung sekurang-kurangnya berapa persen dari jumlah penduduk? A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih saudara semuanya. Demikian untuk sesi kali ini. Kita sudah mencoba menyajikan soal nomor 51 sampai soal nomor 100. Silakan Anda cocokkan jawaban Anda dalam kunci jawaban yang telah diberikan dalam deskripsi video ini. Silakan baca deskripsi apakah jawaban Anda sudah benar, salah, atau masih perlu latihan lagi untuk melihat seberapa kemampuan Anda, dan coba silakan ulang lagi terkait dengan progres Anda dari video-videonya ini, dari simulasi pertama, kedua, dan seterusnya. Silakan ulang-ulang lagi sampai Anda benar-benar paham memahami soal tersebut. Adapun secara umum materi dari soal dimaksud adalah dari Undang-Undang Pemilihan, apakah itu 10/2016 dan khususnya Undang-Undang 7/2017 tentang pemilihan umum. Demikian sesi kali ini. Terima kasih, semoga sukses dalam persiapan Anda mengikuti tes tertulis calon anggota KPU, Bawaslu, PPK, PPS, Panwascam maupun Panwas Desa Kelurahan. Demikian, semoga sukses menanti Anda. Nantikan terus video-video kita dan tonton terus. Silakan ulang-ulangi soal-soal tersebut untuk menambah pengetahuan Anda. Semakin Anda memulai, semakin Anda mengulangi, maka semakin besar kemampuan Anda untuk mengetahui dan nantinya bisa menjawab soal-soal yang diujikan dalam CAT, ujian tertulis. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.